Shalom semuanya. Haleluya. Oke, sebelum saya mulai firman Tuhan pada sore hari ini, kita sama-sama doa yuk. Haleluya. Bapak, terima kasih Tuhan untuk sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan Kau berikan sekali lagi bagi setiap daripada kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Terima kasih juga Tuhan untuk penyertaan-Mu hari lepas hari dalam kehidupan kami Tuhan. Dan sore hari ini Bapa, kami mau menerima berkat firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, biarlah apa yang hamba sampaikan hanyalah kebenaran daripada firman-Mu. Dan hamba berdoa satu hati Bapa bagi semua anak-anak-Mu yang ada di sini Tuhan. Biarlah mereka bisa menerima berkat firman-Mu dengan benar Bapa, dan menjadikan mereka firman-Mu ini sebagai berkat dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, kami sambut berkat firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Thank you Kayla. Pada sore hari ini saya ambil judul Stay Salty. Katakan, stay. Amin. Udah 1 bulan ini ya, ini minggu terakhir kita belajar tentang garam. Garam. Wah, garam. Ayatnya harus kita baca karena ini dasar ayat untuk tema kita pada bulan ini. Yuk kita sama-sama baca di Matius 5 ayat 13. 1, 2, 3. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Dalam bahasa Inggris, you are the salt of the earth. But if the salt loses its flavor, how shall it be seasoned? It is then good for nothing but to be thrown out and trampled underfoot by men. Amin. Katakan kanan kirinya yuk, you are the salt. Kamu adalah garam, 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 garam. Haleluya. Ya. Ketika saya mempersiapkan apa yang Tuhan ingin saya sharingkan pada sore hari ini, ada satu pertanyaan yang muncul. Kenapa garam? Pak Santoso juga minggu lalu sudah bilang ya. Kenapa garam? Apa istimewanya garam? Wah. Kita sudah menerima pengajaran dari 1 bulan ya. So, ketika Tuhan Yesus menyatakan kamu adalah garam, itu sebenarnya kalau kita mau tahu, very very deep meaning. Karena kita sudah belajar selama 1 bulan ini manfaat garam, kegunaan garam, kebaikan dari garam itu sendiri. Betul ya? Betul. Dan kemarin saya Google sedikit. Apa sih garam itu? Kenapa garam menjadi begitu spesial pada zamannya Tuhan Yesus sehingga Tuhan Yesus berkata kamu adalah garam. Ternyata pada zaman Romawi dulu itu tentara-tentara Romawi itu tidak hanya dibayar dengan uang, tapi mereka juga dibayar dengan garam. Ada nggak di sini yang kerja mau dibayar pakai garam? Nah ada yang mau lah ya, maunya pasti dolar ya kan. Apalagi kalau Sabtu atau Minggu beda ya per jamnya ya. Jadi kayak saya pikir, wah kok mereka mau ya dibayar pakai garam? Ya, yes. Karena ternyata memang garam pada zaman dahulu itu masih pure garam. Kalau sekarang udah dicampur-campur ya, ada yang iodized, ada yang masih nggak ada apa, banyak sekali macam garam. Tapi dulu itu pure dan dulu itu jarang sekali garam ada. Jadi nilainya itu tinggi. Nggak seperti sekarang ya, garam murah lah. Saya pergi ke Costco kemarin beli 5 kilo. 5 kilo garam itu cuman $15 apa $17. Murah kan? Ya. Dibanding yang lainnya ya, kayak merica itu mahal, barang-barang bumbu-bumbu dapur yang lainnya itu termasuk mahal. Tapi garam itu murah, tapi tidak pada zaman Romawi dulu. Pada zaman Romawi dulu mahal sekali. Kenapa kok garam itu mereka mau ya dibayar pakai garam? Ternyata pada zaman dulu kan gak ada kereta cepat kayak gitu, gak ada ya. Yang ada kan mereka berjalan kaki. Ya kan tentara-tentara Romawi itu. Dan mereka pasti bawa perbekalan. Lah supaya bahan makanannya itu awet, mereka kasih garam.
Kan kita sudah belajar ya, garam juga bisa jadi bahan pengawet, ya kan? Dan kalau mereka terluka, kata Pak Uwe kemarin apa? Sariawan kumur pakai garam. Jadi kalau mereka terluka, lukanya dikasih gimana rasanya? Kejang-kejang langsung. Tapi itulah kegunaan garam. Jadi pada zaman dahulu pun garam itu jangan dirubah dulu kayak. Garam itu berharga karena dia memang jarang ada dan nilainya tinggi. Bahkan mereka bisa barter pakai garam. Jadi kalau mereka misalnya perlu gandum, mereka nggak ada duit, mereka barter pakai garam. Yang dibarterin mau, karena apa? Mahal kan harganya. Jadi itu banyak sekali kegunaan garam pada zaman itu. Bahkan garam bisa juga sebagai lambang kekuasaan. Karena kalau suatu kerajaan itu memiliki simpanan garam yang cukup banyak, dia bisa melakukan penjelajahan-penjelajahan. Ya, kalau dia nggak ada garam, dia nggak bisa menjelajah jauh-jauh sekali, nggak bisa karena dulu nggak ada kulkas. Ya, jadi bahan persediaan makanan itu mereka harus ada garam, di kapalnya itu harus ada garam. Jadi penting banget, nggak bisa mereka nimba dari air laut terus dibikin garam gitu, nggak bisa ya. Jadi mereka harus punya persediaan garam. Jadi kalau satu kerajaan itu punya persediaan garam cukup banyak, dia bisa menjelajah sampai ke area-area yang belum pernah dijelajah orang. Seperti itu. Jadi mereka bisa menguasai area tersebut dan mereka bisa mendirikan kerajaan mereka di tempat itu. Jadi ternyata ketika Tuhan Yesus berkata, kamu adalah garam, kamu adalah garam, kamu adalah garam. Apa yang ada di benak Tuhan Yesus? Yes, kamu berharga loh. Kamu mahal loh harganya. Ya. Jadi makanya kenapa dibilang setiap perkataan di dalam firman Tuhan itu punya maksud. Punya maksud, punya maksud. Jadi Tuhan mau belajar secara sederhana. Tuhan mau mengerti kita garam. That's gampang sekali kita tangkap, betul? Kita garam, ya. Jadi dari sekarang setiap daripada kita harus mengerti ya. Setiap daripada kita itu garam. Garam yang berharga di mata Tuhan, garam yang memiliki tujuan. Enggak cuma sekedar diciptakan tanpa tujuan, tidak. Tuhan setiap kali berkata memiliki maksud. Ya, kita harus mengerti ini. Jadi sungguh luar biasa kalau kita sekarang sudah mengerti. Kenapa Tuhan Yesus bicara kita adalah garam. Amin, ya. Yang menjadi pertanyaan di sini adalah, but if the salt loses its flavor, tapi ketika dia menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat yang Tuhan kasih adalah di Lukas 14 ayat 34 sampai 35. Saya bacakan aja ya. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya baik untuk ladang maupun untuk pupuk. Dan orang membuangnya saja. Siapa mempunyai telinga hendaklah ia mendengar. Amin. Salt is good. But if the salt has lost its flavor, how shall it be seasoned? It is neither fit for the land nor for the dunghill, but the men throw it out. He who has ear to hear, let him hear. Amin. Kalau kita baca ayat di sini, sebenarnya ini adalah peringatan Tuhan loh. Tuhan bicara kalau dia jadi tawar tidak ada gunanya. Is worthless. Padahal tadi Tuhan bicara tentang kamu salt, kamu salt, kamu salt, kamu berharga, you precious, you precious, you precious. Tapi Tuhan juga berkata, tapi kalau kamu gak asin, gak ada gunanya. Jadi ini peringatan Tuhan juga yang mengingatkan kita. Makanya kenapa saya pikir iya juga ya Tuhan ya. Jadi malam hari ini, ayo kita sama-sama belajar. Kenapa Tuhan memberikan peringatan ini kepada kita? Kenapa kita harus tetap asin? Ya, seperti itu.
How to stay salty. How to stay salty. Poin yang pertama, kita harus hidup melekat sama Tuhan. Tidak bisa kalau tidak melekat sama Tuhan. Karena garam tidak bisa mengasinkan dirinya sendiri. Ya. Jadi kita harus melekat, live relying to God. Ayatnya ada di Amsal 3 ayat ke-6. Akuilah dia dalam segala langkahmu, maka ia akan meluruskan jalanmu. In all your ways, acknowledge him and he shall direct your path. Kalau kita tidak melekat sama Tuhan, kita tidak bisa menjadi garam. Ya. Makanya penting banget bagi kita semua anak-anak Tuhan, ayo melekat sama Tuhan. Dari banyak yang sudah di-sharingkan selama sebulan ini dibilang juga harus benar-benar fokus sama Tuhan. Harus benar-benar komitmen sama Tuhan. Harus benar-benar berusaha dengan keras untuk mendekatkan diri. Untuk mempunyai relationship sama Tuhan. Karena kita sebagai anak-anak Tuhan itu tantangannya banyak. Tadi lagunya juga apa? Nanahnya gimana? Bergelombang-gelombang, naik turun, belok-belok, segala macam. Ada yang zigzag. Makanya kenapa Tuhan bilang, stay salty. Dan Tuhan itu ketika Tuhan menyatakan kamu adalah garam. Selain Tuhan menyatakan bahwa kita itu berharga, Tuhan juga sudah memberkati kita dengan blessing dari Tuhan, supaya kita mampu menjadi garam. Ya, jadi luar biasa sekali loh. Kalau kita sebagai garamnya Tuhan mulai kehilangan keasinan kita, bahkan menjadi tawar, apa gunanya kita? Firman Tuhan berkata, what use, nothing, worthless, gonna throw out, trampled by men. Itu peringatan yang keras kalau saya bicara. Tuhan ingatkan sore hari ini ya. Jadi penting bagi kita anak-anak Tuhan untuk mau mendengarkan suara Tuhan, mau mendengarkan perintah Tuhan, be the salt. Benar-benar melekatkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Amin. Ya, haleluya. Yang kedua, how to stay salty. Kita harus berani untuk menjadi garam. Be courageous. Hidup penuh dengan keberanian. Ayatnya ada di Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin. Jadi ketika Tuhan bicara you are salt, Tuhan punya maksud. Dan Tuhan give you the blessing, He give you the strength to become salt. Kita itu, orang Asia itu kebanyakan sungkan, betul ya? Apalagi orang Jawa. Aku sungkan aku gak enak aku gak ini. Nah, itu menjadi penghambat bagi kita untuk bisa menjadi garam. Karena kita sebelum maju aja kita udah gak mau maju nih ya. Padahal kita tahu nih misalnya saudara kita ini perlu pertolongan misalnya ya. Tapi karena kita sungkan, oh enggak aku sungkan aku gak kenal Gak enak aku nanti orangnya marah. Lah rasa tidak enakan ini minggu lalu pernah disebut juga dengan budayu ya. Itu salah satu penghalang kita untuk kita bisa menjadi garamnya Tuhan. Padahal Tuhan bilang be courageous. Harus berani. Ya. Kalau kita berani pindah ke Australia ini agar supaya masa depan kita lebih bagus, agar supaya banyaklah alasannya kenapa ya. Kenapa kita gak berani jadi garamnya Tuhan? Nah itu kan pertanyaannya harus kita tanya sama diri kita sendiri loh. Sebagai anak-anak Tuhan yang sudah mengerti arti dan kegunaan garam. Jadi saya mengencourage semua kita di sini jangan takut menjadi garamnya Tuhan. Amin. Be courageous. Semangat 45 gitu loh. Iya kan? Buat Tuhan. Loh,
Ya kan? Mungkin kita nggak bicara secara dunia luas ya, kita harus kemana kalau memang Tuhan perintahkan oke. Tapi coba jadi garam buat keluarga kita sendiri. Sudahkah kita menjadi garam bagi suami kita? Bagi anak-anak kita? Bagi mertua kita? Bagi ipar kita? Bagi adik kita? Kakak kita? Atau di tempat kerjaan kita jadi garam untuk sesama rekan kerja kita? Atau di sekolah, di uni, dimanapun, apa kita sudah menjadi garam? Ya, harus berani. Tapi bukan terus berani itu berarti langsung tanpa tedeng, aling-aling langsung gitu, enggak ya. Kita harus punya hikmat juga dari Tuhan ya. Jadi contohnya nih suami istri, pillow talk, enak dong. Kita kalau bicara masalah pillow gitu enak ya. Pillow talk, tahulah kita sebagai istri caranya gimana ngomong sama suami, ya kan? Apalagi yang sudah married bertahun-tahun. Apalagi yang sudah menerima pengajaran Mother Wise. Nah, siapa yang sudah ikut Mother Wise di sini kemarin? Ya, beberapa dari kita sudah ikut, kita belajar ya. Memang kadang dagingnya nggak enak, betul ya. Penundukan diri itu tidak enak, betul. Akunya dagingnya sakit. Tapi kita belajar sebagai satu tim, suami istri itu tim ya. Tidak ada tim suami, tidak ada tim istri, tidak ada. Satu tim. Jadi penting sekali bagaimana kita bisa menjadi garam, memberikan dampak, memberikan influence bagi keluarga kita. Apakah kita membuat keluarga kita makin hancur? Atau kita membuat keluarga kita yang dulunya kurang bagus, kurang baik situasinya, sekarang mengalami pemulihan luar biasa. Ya, seperti itu. Jadi saya selalu berkata, saya bukti kemurahan Tuhan ada di sini itu saya. Sekarang keluarga saya pelan-pelan dipulihkan sama Tuhan setiap tahun yang tidak pernah saya pikirkan kita lakukan sebagai satu keluarga. Apa itu? Perjamuan kudus awal tahun. Itu buat saya sungguh luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Betul. Dulu mana mau. Ya, jadi kita pun harus menjadi garam bagi keluarga kita. Betul. Mungkin yang belum berkeluarga, menjadi garam untuk adiknya, menjadi garam untuk kakaknya. Bahkan orang tua kita pun kadang-kadang kita harus garami loh. Ya, jadi kalau memang Tuhan berkata, kamu harus jadi garam buat si A, do it. Punyai keberanian untuk jadi garamnya Tuhan. Tuhan sudah memberikan kita otoritas, identitas. You are the salt. Ya, seperti itu. Yang ketiga, how to stay salty. Hidup menurut perintah dan hukum Tuhan. Live according to his commandment, ada di Mazmur 37 ayat 5-6, saya bacakan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Ini janji Tuhan. Ya, Tuhan berkata, serahkanlah. Berarti akunya udah gak ada. Berarti kita hidup, kita melakukan segala sesuatu itu menurut perintah dan hukum Tuhan. Kalau nggak benar, bilang nggak benar. Sorry kalau malam hari ini ada yang tersinggung, saya harap tidak ada. Malah tersanjung. Amin. Amin. Tersanjung kenapa? Berarti Tuhan sayang, Tuhan peringatkan, ya kan? Jadi nggak boleh ya ada yang tersinggung. Haleluya. Ini juga buat saya. Firman ini juga buat saya ya. Kita harus merasa tersanjung. Oh berarti Tuhanku sayang sama saya. Tuhan ingatkan saya lewat firman Tuhan. Amin. Ya, amin. Ya, commit your way to the Lord. Trust also in him and he shall bring it to pass. He shall bring forth your righteousness as the light and your justice as the noonday. Noonday itu maksudnya terang benderang ya. Minggu lalu pernah kita selama berapa minggu itu 40 derajat ke atas. Keluar rumah itu kayaknya langsung cereng gitu ya. Bahkan pernah kemarin di Ellenbrook Bu Sri bilang sampai 45 ya Bu Sri. 46. Wah. 46 itu udah kayak di mining, betul ya Ma?
46 itu udah kayak yang di tengah-tengahnya Australia gitu ya. 46. Kita di Indonesia 30 aja udah semua neraka bocor. Orang-orang bicara gitu ya. Di sini sampai 46 loh. Kita nggak ada yang keluar rumah, kita AC terus jalan terus, nggak tahu itu bill listrik berapa itu ya. Jangan dipikir, nanti aja deh urusannya itu ya. Tapi Tuhan bicara serahkanlah ini. Dan Tuhan ingatkan saya Lot, istrinya Lot. Ini saya dapat gambar dari Bu Sri nih. Fotonya Bu Sri waktu beliau ke Israel kemarin. Karena waktu saya ke sana, saya ambil foto dari bis nggak bagus. Jadi thank you Bu Sri, kirim fotonya itu istrinya Lot. Kelihatan nggak itu? Tahu nggak yang mana? Sorry ya. Ya di antara bebatuan. Ini loh. Saya pikir kemarin mana istrinya Lot. Ternyata kayak gitu toh. Walah ikut gitu loh. Tapi istrinya Lot ini bukti, benar-benar bukti kebesaran Tuhan. Ingat gak? Ada yang tahu kan? Pernah baca di Alkitab ya, istrinya Lot ya. Bagaimana Abraham pamannya Lot itu, dia bargaining sama Tuhan sebelum Tuhan menghancurkan Sodom dan Gomora. Karena kejahatan mereka sudah luar biasa sekali. Ya. Abraham bilang, Tuhan jangan dihancurkan. Kalau ada 50 aja Tuhan yang saleh. Tuhan bilang gak ada. Ya Tuhan Maha Kuasa ya, Tuhan tahu berapa-berapanya yang ada. Yang benar-benar mencintai Tuhan. Abraham bilang 40 deh, 30 deh, 20 deh, 10 deh. Sampai akhirnya cuman keluarganya Lot saja. Ya, dan Tuhan mengirimkan 2 malaikatnya ke situ. Tinggal di rumahnya Lot. Apa yang Sodom dan Gomora penduduk mereka lakukan? It's really awful. Betul-betul jahat. Saya baca tuh sampai, kok ada yang seperti ini? Ya, sampai Lot itu bicara, udah jangan diapa-apain tamu saya ini. Anakku 2 ini aja loh, wes terserah kamu mau apain. Dia mengorbankan anaknya ya, saya nggak tahu kenapa apa yang ada di pikiran Lot. Kok sampai dia bilang anakku aja wes, jangan 2 tamu saya ini. Artinya apa? Dia menghormati benar-benar tamunya itu. Ya. Dan ketika malaikat Tuhan bicara sama Lot, kamu dan keluargamu pergi sekarang, jangan menoleh ke belakang. Apa yang istri Lot lakukan? Menoleh, dia jadi jadi tiang garam. Ini adalah tanda kebesaran Tuhan yang mengingatkan kita obey my commandment. Amin. Ingat perintahku. Kalau perintahku bilang tidak boleh, tidak boleh. Hukumku bilang jangan. Hukumku bilang lakukan ini, lakukan ini. Ya, makanya penting tadi kita melekat sama Tuhan. Gali firman Tuhan, baca, meditate. Cari hikmat Tuhan lewat firman-firman Tuhan. Jadi kalau Tuhan bilang jangan noleh, jangan. Apa yang istri Lot lakukan? Noleh dia. Kenapa? Karena dia masih mencintai dunia dia yang dulu. Berapa banyak dari kita yang masih mencintai dunia kita yang dulu? Saya harap di sini tidak ada. Semua adalah manusia baru dalam Tuhan Yesus. Amin. Noleh dia, karena dia lihat apa hartanya. Lot kan terkenal kaya ya, sama dengan Abraham ya. Makanya Abraham bilang, oke, kita sudah sama-sama kaya raya nih, kita kayaknya udah gak bisa satu area, kamu ambil mana? Lot ambil di dekat Sodom dan Gomora. Ya, jadi Lot ini bukan orang miskin. Makanya kenapa disuruh pergi dia noleh. Nolehnya, jadilah tiang garam. Jadi kita harus ingat, kalau Tuhan nyuruh, kalau Tuhan perintahkan, kalau Tuhan tetapkan, kalau Tuhan kasih kita identitas baru, otoritas menjadi garam, duit. Ya, ayo jadi garam-garam. Menggarami banyak orang. Untuk keluarga kita. Untuk siapapun. Seringkali saya itu kalau
lagi duduk or something itu ada orang yang tiba-tiba datang, ucuk datang. Cuk. Habis itu dia cerita, ngalor gitu, nggak karu-karuan gitu, nyeritain keluarganya lah, nyeritain anak lah. Tapi kayak gini, wah. Pertama saya pikir gini, lapos ya orang ini ngomong apa aku nggak ngerti. Tapi mungkin itu maunya Tuhan buat saya duduk di situ. Nanti Tuhan kirim orang yang mau mencurahkan segala isi hatinya, mungkin dia nggak punya orang yang bisa mendengarkan dia. Itu loh. Jadi setiap kali Tuhan perintahkan kita kemana, Tuhan punya maksud. Ketika Tuhan bicara you are the salt, have a purpose for you guys. Amin. Amin ya. Jadi benar-benar kita itu harus hidup menurut ketentuan Tuhan. Dan garam itu sifatnya aktif. Dia nggak pasif. Siapa yang pernah ikut bikin pandan cake tahun lalu? Ibu-ibu di rumah saya ya, waktu itu Mother's Day. Bu Peti begini di belakang. Ya, ingat nggak resepnya? Oh Kak Ivon nggak ada ya, biasanya Kak Ivon yang ini. Pinch of salt, put in the mixing cake mixer. Kenapa bikin kue kok harus dikasih salt? Karena garam itu elevate the sugar. Rasanya lebih manis. Kalau dipikir kan garam asin, gula manis. Tapi dalam pembuatan kue terkadang diperlukan pinch of salt. Agar rasanya tuh lebih ngangkat gitu loh kalau kita ngomong ya. Elevate the taste, the sugar flavor. Jadi penting loh bagi kita sebagai anak-anak Tuhan jadi garam. Ya, mungkin ada teman kita yang lagi capek, yang lagi down, atau lagi apa. Become a little bit pinch of salt. Salt kita nggak perlu banyak, cuma sedikit aja, impactnya besar. Ya, amin. Jadi garam-garamnya Tuhan. Oke, yang keempat malam hari ini cepat saja. Kita harus hidup setia kepada Tuhan, faithful to God. Kalau kita nggak faithful, kita tidak bisa menjadi garamnya Tuhan. Kenapa? Karena kita mau jadi garam kalau kita lagi enak. Kalau kita lagi moodnya enak. Kalau kita lagi happy. Kalau kita lagi baru dapat berkat dari Tuhan. No, God told you be the salt. God didn't say that. Kamu jadi salt kalau kamu hidupmu lagi enak. Kalau moodmu lagi bagus. Kalau kamu dapat berkat dari Tuhan baru kamu jadi salt. No. God said, you are the salt. So be the salt. Ya, hidup setia. Faithful to God. Ayatnya di Markus 9 ayat 49. Karena setiap orang akan digarami dengan api. For everyone will be seasoned with fire. And every sacrifice will be seasoned with salt. Setiap daripada kita, anak-anak Tuhan, garam-garamnya Tuhan ini, pasti punya tantangannya masing-masing. Betul ya. Mau jadi garam di keluarga kita, ada penolakan pasti terjadi dalam hidup saya juga dulu. Ya, mau jadi impact di satu tempat, pasti ada penolakan. Pasti itu. Tuhan tidak bicara hidupmu bakalan oke-oke saja, tidak. Tuhan bicara tentang lembah kekelaman. Tuhan bicara tentang gelombang kehidupan. Tuhan bicara tentang jalan yang berliku, betul ya? Untuk menjadi garam tidak mudah. Tapi Tuhan tadi bilang apa? I give you my blessing. I give you my authority. Be courageous. Ya, be faithful to God. Jangan sehari-hari berapi-api, besoknya udah mulai. Ada nggak garam yang hari ini asin, besok pagi jadi gula? Gak ada kan? Iya kan? Garam asin sudah asin. Iya kan? Tapi kenapa? Makanya dibilang harus setia sama Tuhan.
Ketika kita setia sama Tuhan, firman Tuhan berkata, apa yang sedikit ditambahkan lagi, ditambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi, tambahkan lagi. Kalau memang dalam kehidupan kita, kita tidak bisa lepas dari capek, letih, lesu, kurang bersemangat loh, iklan, enggak ya. Tapi dalam hal ini kita setia melakukan perintah dan hukum Tuhan tadi. Ya, keep being the salt, keep doing it, keep faithful. Rintangan, hambatan, kecil, it's okay, no problem. Ya, dihina orang, no problem. Saya sering loh dihina orang, betul. Kamu kok pakai baju kayak gitu? What's wrong with my clothes? Saya kadang-kadang heran loh. Orang menilai seseorang dari pakai baju apa, betul nggak? Itu kan dunia ya. Orang menilai kamu sukses kalau kamu sudah bawa tas kremes. Tas kremes. Karena harganya bisa buat DP rumah itu. Betul ya? No. Tuhan bilang, Tuhan menilai kita kalau kita mau menuruti hukum-hukumnya, kalau kita mau setia, kalau kita mau menjadi garamnya Tuhan. Ya. Apakah kalau kita punya Hermes kita masuk surga? Enggak kan? Yang ada malah dirampok orang. Karena mereka tahu harga tas. Pernah zaman waktu saya masih tinggal di Jakarta, saya tinggal di daerah Jakarta Selatan ya. Tiba-tiba mobil saya tuh kayak glutuk-glutuk kayak banyak kempes gitu. Terus waktu itu kita masih ada supir, kita minggir. Supir saya keluar, dia lihat sebelah sini, saya lihat sebelah sana. Ternyata memang sengaja ada yang naruh kayak paku-paku gitu ya. Waktu, it's okay lah, udahlah kita jalan aja, udah deket perumahannya gitu kan. Waktu saya masuk ke dalam mobil, saya bilang, tas saya mana ya? Nggak ada ternyata tasnya. Dan orang itu ninggalin apa di dalam mobil? Rokok. Padahal supir saya nggak ngerokok. Berarti kan itu udah dirancangkan ya, emang udah diincer lah istilahnya seperti itu. Tapi yang diambil itu tas. Padahal nggak ada duitnya sih. Tapi maksudnya itu yang mereka lihat kan. Apa yang kamu punya, apa yang kamu pakai, suamimu kerjanya apa, rumahmu di mana, mobilmu apa. Itu secara dunia itu yang diukur. Kamu cantik enggak? Kamu enggak cantik. Dia tuh cantik. Kamu enggak ganteng. Dia tuh lo ganteng gitu. Enggak. Ukuran Tuhan sama ukuran kita tuh beda. Ya. Anak-anak Tuhan. Makanya Tuhan bilang kenapa? Kamu garam. Tuhan enggak bilang yang cantik aja yang jadi garam. Yang jelek enggak usah. Enggak. Kita semua itu ciptaannya Tuhan. Dikasihi Tuhan, berharga di mata Tuhan. Ya. Jadi jangan pernah kita berpikiran bahwa Tuhan gak sayang sama saya. Tuhan gak memberkati saya karena saya ini, saya itu, saya ini. No. God love you. You are His creation. You are His children. God bilang, just love me. Commit to me. Be faithful for I am faithful God. Ya, kalau tadi pujiannya bilang apa ya? Setiap waktu sampai detik ini aku merasakan kasih setiamu. God lo faithful. Kita faithful enggak sama Tuhan? Kita komit enggak sama Tuhan? Kita setia enggak sama Tuhan? Saya tidak membanggakan Pak Santoso. Tapi dari zaman awal beliau tuh angkat. Ada nggak pendeta yang mau seperti itu? Yang datang cuma 1, 2. Dia setia loh. Kita cuma disuruh jadi garam sama Tuhan. Masa kita nggak mau setia? Amin. Kurang enak apa kita? Mobil ada, rumah ada tren. Ada Uber, ada yang jemput, ada yang antar. Masa kita gak mau setia? Ya, ayo setia.
Kenapa dibilang di situ? Orang akan digarami dengan api. Selain kita harus setia, kita harus siap dengan tantangan masing-masing orang, masing-masing pribadi punya tantangan. Tantangan itu berarti kita diproses sama Tuhan agar supaya asinnya kita itu mantul. Amin, amin. Saya dulu nggak ngerti mantul itu apa. Kalau bahasa Jawa mantul itu bounce back ya. Bounce back ya kan, kayak bola ya Pak ya, bola karet itu ya. Bola karet itu bounce back itu mantul gitu. Tapi ternyata mantap betul. Ya. Jadi karena kenapa? Garam itu punya kadar masing-masing. Gak semua garam itu asinnya benar-benar mantap. Bahkan di Indonesia beberapa tahun yang lalu ada garam yang dicampur sama pecahan kaca loh. Betul, really, that's happen. That's really happening. Ya, jadi even kayak yang paling mahal apa yang saya tahu ya, Himalayan salt. Himalayan salt itu kalau kita pakai dikit aja udah asin. Dibanding dengan salt yang lebih murah dari itu. Makanya kenapa harganya lebih mahal, karena memang prosesnya beda ya. Tapi keasinannya juga beda. Nah kita mau jadi garam-garamnya Tuhan kayak Himalayan salt apa enggak? Ya, yang benar-benar asinnya itu mantap, asinnya itu mateng, asinnya itu dewasa. Asin dewasa maksudnya kalau kita menghadapi tantangan kita enggak gampang menyerah. Kalau menghadapi persoalan hidup kita lihatnya beda. Dari sisinya Tuhan, bukan dari sisinya manusia. Kalau ada yang merendahkan kita tidak apa-apa karena firman berkata, kamu akan ditinggikan Tuhan kalau direndahkan manusia. Amin. Amin. Jadi kita anak-anak Tuhan itu harus benar-benar tahan banting. Betul itu. Enggak gampang nyerah. Asin kita itu biar mantul kita harus mau diproses sama Tuhan. Saya pernah katakan cintai proses. Setiap daripada kita punya proses masing-masing. Ada yang diproses sama suaminya. Ada yang diproses sama istrinya. Ada yang diproses sama tetangganya. Benar. Ya, kalau di Indonesia lebih sering sama tetangga kanan kiri ya. Kalau di sini kan mungkin tetangga kanan kiri gak kenal. Tapi kalau di Indonesia itu kalau kita berhasil jealous loh mereka. Betul. Bukannya mereka senang. Sorry ini kenyataan memang terjadi dalam keluarga saya. Ya, itu loh orang-orang dunia seperti itu. Tapi kita anak-anak Tuhan kita ngerti kalau orang sukses, haleluya puji Tuhan dia diberkati luar biasa. Ya, kita gak boleh jealous. Kita harus jadi garam-garamnya Tuhan yang mantul. Amin. Amin, haleluya senang saya. Yang kelima adalah hidup dengan kerendahan hati. Wah ini tadi, jalannya beda kalau pakai Hermes. Ya, nah. Kalau pakai tas biasa gubrak kayak nggak ada nilainya tuh tas ya. Padahal sekarang semua mahal loh. Harga tas yang dulu mungkin $50 udah $200 loh sekarang. Ya betul ya semua naik. Beneran. Yang nggak naik itu cuma garam. Murah banyak ya kan. Ini loh hidup dengan kerendahan hati. Karena kalau kita nggak rendah hati kita nggak bisa jadi garamnya Tuhan. Kita akan menilai orang dengan apa mereka punya, apa yang ini, apa yang itu, apa yang aku bisa dapat dari orang ini. Gak bisa. Kalau Tuhan suruh kita ke sana, duit ke sana. Kerendahan hati. Tuhan mencintai orang yang rendah hati. Tuhan membenci orang yang congkak. Gak senang loh Tuhan orang congkak. Tuhan bilang gini, kamu tuh siapa? Kamu loh ciptaanku, kamu kok lebih sombong dari aku? Banyak anak-anak Tuhan yang sekarang mungkin dulu hidupnya kurang mapan, jadi mapan, lupa. Banyak yang seperti itu ya, banyak contoh-contoh seperti itu ya. Jangan sampai kita itu dihukum sama Tuhan, dipukul pakai gadanya Tuhan, jangan sampai. Kita harus mengerti bahwa semuanya itu dari Tuhan. Berkat itu dari Tuhan. Dulu minta ini, suwi, gak dijawab sama Tuhan. Begitu dijaya, lupa. Makanya kenapa ada peribahasa kacang lupa? Nah berarti kan dia naked. Nggak punya cover maksudnya ya. Seperti itu.
Sorry. Pengen punya kerjaan, dikasih kerjaan, lupa sama Tuhan. I'm busy, I'm working. How you become the salt of God if you yourself don't realize that you are salty because of God's grace. Garam tidak bisa mengasinkan dirinya sendiri, tidak bisa. Firman Tuhan bilang dibuang dan diinjak-injak orang. Maksudnya apa? Kalau kita tidak bisa menjadi garam, orang akan mencemooh kita. Oh, anaknya Tuhan kok kayak gitu. Wong Kristen loh ibu. Ya, orang Kristen loh dia. Hidupnya kok kayak gitu ya, malu-maluin aja. Kerendahan hati itu Tuhan cinta orang yang rendah hati. Tuhan cinta orang yang meskipun diejek tetap haleluya puji Tuhan. Tuhan cinta meskipun melewati proses babak belur gak karu-karuan tapi tetap fokus sama Tuhan. Tetap mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan cinta yang kayak gitu. God see your heart. Kita bisa bohong loh sama suami kita sendiri bahkan. Tapi kita tidak bisa bohong sama Tuhan kan. Karena kebanyakan apa? Kebanyakan dari kita itu too much excuses. Sorry. Oh sorry ya gue gak bisa karena gue begini. Oh God knows. Yeah, God knows of course. He knows what's in your heart. Right? Betul ya? I don't know what's in your heart. God knows. Ya. Jadi jangan main-main sama Tuhan. Tuhan cinta orang yang rendah hati. Humble heart, gak pernah ngeluh. Pak San itu gak pernah ngeluh ya Pak San ya. Haleluya. Gak pernah ngeluh Pak San itu. Meskipun ditinggal Budayu lama. Haleluya ya. Tapi itu loh yang Tuhan mau. Makanya kenapa Tuhan bilang guard your heart with all the diligence. Guard your heart. Jangan jadi sombong. Jangan jadi tinggi hati. Jangan lupa kalau Tuhan itu adalah sumber dari segala yang ada sama kita. Ya. Makanya orang kenapa bilang, oh baru kayak ngono aja sombong. Remember, di dunia ini ada 8 billion orang. You not the only one have PhD. Yeah. You not the only one have a Tesla. Betul ya? You not the only one have a Hermes. Banyak. Jadi jangan sombong, jaga hati terus. Biar asinnya kita itu Haleluya. Ya. Jadi seperti itu, jagalah hati dengan segala kewaspadaan. Kita memerlukan kerendahan hati dan tidak mempertahankan eksistensi. Maksudnya kita tidak mempertahankan akunya kita. Jangan. Makanya tadi kayak bilang suami istri itu satu tim. Kalau yang suami akunya itu lebih kuat, kasihan istrinya. Jadi karena otoriter ya. Suami yang otoriter. Atau kalau istrinya ini akunya lebih kuat. Kayak apa ya namanya peribahasanya lupa aku. Suami dibawa ketiak istri itu kali ya. Kayak seperti itu ya. Karena gak ada suaranya suaminya. No, please don't be like that. You are a team. Kalau satu tim jalannya ke kiri, satu tim jalannya ke kanan. Sampai tujuan gak? No. Yang ada berantakan iya. Betul. Makanya kenapa dibilang anak-anak Tuhan itu harus sama fondasinya, sama-sama anak-anak Tuhan. Kalau mau merit, agar supaya keluarga yang dibangun itu menjadi keluarga ilahi. Amin. Agar supaya tujuan Tuhan itu tercapai di keluarga kita. Seperti itu. Humble. Udah gak ada ya ininya. Humility, keluarga gereja kita punya itu. Yes. Grateful, thankful, always.
Ya, in everything even rejoice. Tuhan bilang. Jadi kita harus menjadi itu. Markus 9 ayat 50 dikatakan, garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam hidupmu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Amin. Amin. Tuhan tidak bicara only untuk teman per teman atau sesama teman kerja, enggak. Seorang dengan yang lain. Dengan suami pun kita harus berdamai. Amin. Makanya Tuhan bilang kalau ada masalah jangan sampai matahari terbenam. Jangan sampai besok, harus diselesaikan sebelum kita tidur. Ya, kita bisa memberikan influence untuk suami kita yang belum kenal Tuhan jadi kenal Tuhan. Yang belum serius sama Tuhan jadi serius sama Tuhan. Yang mungkin menjauh, yang dulunya dekat jauh jadi dekat lagi sama Tuhan. Menjadi dampak dimanapun kita berada. Tadi pagi saya sharingkan di teen sekolah minggu. Kalau kita di sini kenal sistem body ya, di sekolah-sekolah ya. Yang student yang lebih atas, dia body itu kayak mengajarin yang kecil-kecil. Mentoring, betul. Mentoring yang kecil-kecil. Itu tidak hanya di sekolah, di tempat kerja juga seperti itu. Anak saya kerja kemarin, setiap tahun dia ada kayak ambil karyawan baru graduate, dia badinya siapa. Kadang badinya cuma 1, kadang badinya cuma 2. Untuk mementorkan, untuk mengajarin, ini loh kalau di company ini seperti ini. Cara kerjanya seperti ini, sistemnya seperti ini. Dikasih tahu. Dampaknya apa? Kenapa harus ada sistem seperti itu? Biar mereka kerjanya itu maksimal. Betul? Makanya kenapa sebelum kita mulai kerjaan baru kita harus di training dulu, diajar-ajarin seperti itu. Biar kita kerjanya maksimal. Ya, jadi penting sekali kita harus menjadi dampak. Dampak apa? Dampak yang buruk? Enggak lah. Pastinya dampak kerajaan Allah. Amin. Iya. Dampak kerajaan Allah, jadilah dampak. Bagi sesama dan bagi anak-anak Tuhan juga yang ada di rumah Tuhan. Encourage one another. Support one another. Jangan malah memberikan dampak yang tidak bagus. Yang dulunya cinta Tuhan malah karena kita malah meninggalkan Tuhan. Itu gak benar. Itu sungguh-sungguh no. Nanti kita tanggung jawab di hadapan Tuhan loh. Betul. Ya, jadilah dampak bagi kerajaan Tuhan. Karena apa? Tuhan bicara, tasteless salt is worthless. Dibuang, dicampakkan, diinjek-injek lagi. Gak cuma dibuang loh. Itu peringatan Tuhan luar biasa. Di Matius 5 ayat 16, demikianlah hendaklah terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu di surga. Amin. Amin. Jadi garamnya Tuhan itu harus benar-benar salty. Harus benar-benar matang. Harus benar-benar bisa menjadi dampak. Meskipun sedikit tapi luar biasa dampaknya. Amin. 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 Yang kedua, kita bisa menggenapi tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Tadi dibilang, you are the salt, you are the salt. I bless you, I anointing you, I give you authority. Go. Ya, itu loh tujuan Tuhan, biar kita bisa menggarami banyak orang. Masa garam makan garam? Enggak ya. Jeruk makan jeruk? No. Salt to impact others. Menjadi dampak biar kerajaan Tuhan itu lebih dipermuliakan. Amin. Amin. Jangan jadi bahan cemoohan, jangan. Jadi anak Tuhan itu kita bawa namanya Tuhan Yesus sama kita. Ya, anaknya Tuhan Yesus luar biasa. Enggak patah semangat, enggak rendah diri, enggak minderan. Amin. Amin. Kita itu luar biasa berharga di mata Tuhan.
Yang ketiga adalah agar supaya kita bisa menjadi tentara-tentaranya Tuhan. Kenapa menjadi tentara Tuhan penting? Penting sekali. Karena kalau tidak, kerajaan Tuhan itu makin lama makin gak ada. Sorry to say, berapa tahun yang lalu saya pergi ke England, 5.000 gereja kosong dijual jadi rumah. 5.000 itu bukan jumlah yang sedikit loh. Kenapa? Karena jemaatnya gak ada. Sedangkan kita di sini mau bangun gereja itu mahal sekali ya. Tanahnya mahal, izinnya mahal, insuransinya mahal, semuanya mahal. Tapi mereka yang punya gedung sendiri mungkin kadang take it for granted ya. Don't be like that. Be the courageous soldiers of God. With the salt that you have in you. Amin. Amin. Dimanapun kita berada. Kalau benar-benar, kalau enggak. Karena tadi Pak Arifin bilang enggak cuma di dalam gereja. Karena salt sama salt enggak ada impactnya. Tapi kalau salt kita berani keluar dan mengabarkan kebenaran firman. Kalau memang panggilan kita itu, do it. Muliakan nama Tuhan lewat apa yang kita lakukan. Lewat hidup kita. Agar supaya kerajaan Tuhan itu stand strong. Makin lama, makanya kenapa dibilang semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku. Itu sudah perkataan Tuhan dan akan terjadi. Mau enggak? Jadi salah satu tentara-tentaranya Tuhan, biar semuanya apa yang Tuhan katakan bisa sampai ke situ. Amin. Amin. Semua lidah bertelut, semua lutut bertekuk. Ya, menjadi tentara itu memang tidak mudah. Tetapi Tuhan bicara di Efesus, kenakanlah semua senjata Allah. Dia memberikan kita alat untuk kita bisa bertahan. Dia memberikan kita authority agar supaya kita bisa berperang. Dia memberikan authority kepada kita supaya kita itu menjadi garam-garam yang tangguh. Amin. Zaman dulu aja Indonesia menang perang sama bambu runcing kok. Benar ya? Enggak ada tuh basoka atau apa itu yang senjata-senjata modern itu enggak ada dulu. Mereka pakai bambu runcing loh. Menang loh. Ya, apalagi Tuhan yang ngasih senjata kita loh. Mau apa lagi kita? What you gonna say no? You gonna keep giving excuses? Saya harap enggak ya. Malam hari ini kita sama-sama. Ini firman juga sekali lagi saya katakan untuk saya juga. Agar supaya kita semakin hari itu semakin matang. Menjadi garam-garam yang dewasa bagi Tuhan. Amin. Amin. Have a blessed Sunday. Haleluya. Haleluya.